Teman-teman, perkenalkan nama saya Cecilia Yeti. Saya dari kelas B. NPM saya 213145. Saya berkuliah di STKP Widya Yuwana Madiun. Dan di sini saya akan interview buku yang berjudul Dinamika Pengembangan Proki. Buku ini diterbit oleh Dr. Pego Okram. Dan di sini dan di buku ini menjelaskan dan tercantum beberapa bab, yaitu bab 1 menjelaskan tentang visi teologi gereja, dan yang bab kedua dinamika pengembangan, dan yang bab ketiga pastoral umat dan kepemimpinan partisipasif, dan yang keempat tugas-tugas pokok dan cara kerja, dan yang bab kelima, bab terakhir, beberapa soal. Ya, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan yang bab 1 ialah visi teologi gereja. Visi teologi gereja menjelaskan yang mendesak kita untuk tidak hanya mengelola proki, melainkan dengan cara rutin dan berpuas diri dengan status aqua, melainkan sesungguh bertekad dan berusaha terus-menerus mengembangkan proki sebagai gereja kita. Agar makin mendekati visi itu, bila ada seseorang sudah menguasai materi ini dan sudah jenuh dengan apa yang berbau teori, bab ini dapat dibaca secara diagonal atau dilewati untuk langsung menuju bagian-bagian yang lebih praktis. Asalkan visi teologis senantiasa tetap disadari dalam bergumul dan soal-soal praktis. Saya akan menjelaskan poin A, kaum beriman Kristiani sebagai gereja. Dan poin 1, di sini menjelaskan misteri perumpamaan pokok anggur. Dan yang kedua, menjelaskan kaum beriman Kristiani. Misteri melalui renungan dapat menimba inspirasi dari perumpamaan tentang pokok anggur untuk mengungkapkan misteri umat Allah. Dan yang kedua, kaum beriman Kristiani dengan menimba inspirasi dan Konsili Vatikan II memberi deskripsi sebagai berikut. Kaum beriman Kristiani ialah mereka yang oleh permandian digabungkan pada Kristus menjadi umat Allah dan karena dengan caranya sendiri. Dan saya akan melanjutkan menjelaskan yang bab kedua, dinamika pengembangan. Di dalam dinamika ini, kita sudah melihat deskripsi mengenai proki. Kekinian perlu dipertimbangkan implikasi serta konsekuensinya bagi proki kita, khususnya aspek dinamis gereja yang ditumbuhkan dan berkembang. Di sini ada poin A, karya Allah dan karya manusia. Mengingat adanya kecenderungan sikap ekstrem, yang satu membangkitkan sikap ekstrem yang lain mengenai hubungan antara aspek ilahi dan aspek manusiawi gereja. Sebaiknya soal ini disinggung lebih dahulu agar jangan mengganggu di tengah pembahasan dinamika proki sebagai gereja. Yang poin 1, kerajaan Allah. Kerajaan Allah senantiasa dalam kesadaran bahwa kerajaan Allah jauh lebih besar lebih luas daripada proki. Di sini kerajaan Allah memaparkan beberapa poin, yaitu yang A, kerajaan Allah dan proki. Pusat pewartaan Yesus berkisar pada kerajaan Allah. Maka gereja dengan tetap memindahkan perbedaannya, dan dengan demikian juga proki sebagai suatu wujud yang menghadirkan kerajaan Allah, biarpun dalam taraf yang sangat terbatas, yang sangat berpartisipasi dalam sifat-sifat kerajaan Allah. Dengan demikian, kiranya beberapa sifat yang dikenan kepada kerajaan Allah itu ikut mewarnai proki sebagai gereja kita. Yang B, dinamika kerajaan Allah, hubungan pertumbuhan. Pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah jelas. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan ke bab yang 3. Menjelaskan pastoral umat dan kepemimpinan partisipasif.
Di sini menjelaskan tentang pastoral umat. Yang poin 1, martabat kaum beriman sebagai subjek. Yang poin A, tanggung jawab bersama. Yang B, partisipasi dan persatuan. Yang kedua, bentuk pelaksanaan, dinamika pastoral dan pastoral umat. Dan yang C, pastoral perwilayahan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke bab yang keempat, yaitu tentang tugas-tugas pokok dan cara kerja. Tugas-tugas pokok gereja yakni mengembangkan kanonia yang dapat dirinci menjadi matria, liturgia, diakonia di satu pihak dengan cara kerja atau pengarahan serana-serana dan nilai-nilai manusiawi. Di sini ada beberapa tugas pokok proki, yaitu tanpa pembahasannya secara eksekutif. Di sini saya melanjutkan beberapa tugas pokok proki mengenai kanonia, yaitu yang berhubungan kepada karikma, matria, liturgia, dan diakonia. Tugas-tugas pengembangan jemaat sebagai gerejawi, yaitu kanonia. Tugas-tugas pengembangan pewartaan kesaksian iman, yaitu matria. Tugas-tugas pengembangan ibadat, yaitu liturgia. Dan tugas-tugas pengembangan pelayanan ialah diakonia.